Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Thalia Anggraini, Aura Alaidra Realita, Aulia Syafriza atau saya sendiri, dan Salsa Eka Putri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Salsa Eka Putri. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna, baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal atau pasar uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen. 3, terdapat kebebasan keluar masuk para pasar atau free entry dan free exit, baik bagi pembeli maupun penjual. 4, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. 5, kurva permintaan yang dihadapi seorang produsen adalah garis lurus horizontal, artinya harga cenderung stabil, walaupun jumlah barang yang terjual mengalami perubahan. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa Eka Putri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Thalia Anggraini. Kepada Thalia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawarannya ada pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar, sejajar dengan sumbu jumlah barang. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang, dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR dan pendapatan marginal atau MR. Bisa dilihat sesuai gambar, yaitu kurva berbentuk horizontal. Selanjutnya mengenai grafik keseimbangan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum, harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OQ. Yang kedua, kurva AC selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Yang ketiga, kurva MC selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Thalia Anggraini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Pertama, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi, paling tidak bila biaya variabel atau VC adalah sama dengan penerimaan total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan harga. Kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC, agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss.
Berikut diagram menunjukkan bahwa kondisi MR sama dengan MC. Titik E tercapai pada saat output sejumlah Q. Bisa dilihat pada gambar diagram keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Berikut ini. Selanjutnya, diagram kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Bisa dilihat pada diagram yang menunjukkan keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi impas. Selanjutnya, diagram yang menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAEB. Kerugian ini adalah kerugian minimum. Bisa dilihat di diagram keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura Alaidra Realita. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, doing as well possible, agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. B. Tidak mengalami kerugian, not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal digunakan dalam produksi. C. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba 0, zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. D. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC atau LAC. Pada diagram ini menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga PO dan jumlah output Q0. Dan diagram 8.6b, jika ada perusahaan yang masuk akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC. Berpotongan di satu titik, yaitu titik E. Pada diagram ini, F penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. A. Kurva penawaran jangka pendek. Pada diagram 8.7a menunjukkan jika harga di bawah PO, perusahaan tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah, atau avisi berpotongan dengan MC. Pada diagram 8.7b, dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC setelah melewati titik perpotongan dengan minimum kurva avisi adalah juga kurva penawaran jangka pendek. Bisa dilihat di diagram 8.7 kurva penawaran jangka pendek. G. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan unit. Kelebihan antara lain sebagai berikut. 1. Pembeli sangat mengetahui harga pasar yang sangat kecil, terjadi kerugian atau kekecewaan. 2. Konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. 3. Terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. 4. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. 5. Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. 6. Barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang sangat rendah-rendahnya. Adapun kelemahan antara lain sebagai berikut. Hanya terdapat 1 atau 2 industri pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedang sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. 2. Terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. 3. Tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Kesimpulan, 1. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. 2. Pasaran persaingan sempurna
merupakan pasaran barang yang ideal karena mempunyai ciri-ciri yang maksimum. Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. 3. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah A. Perusahaan adalah pengambil harga. B. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. C. Menghasilkan barang yang serupa. D. Terdapat banyak perusahaan di pasar. E. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna. 4. Keberadaan pasar persaingan sempurna secara realitas tidak ada karena ia hanya ada secara teori. Namun sedemikian pasar global dewasa ini mengarah pada konsep pasar persaingan sempurna. Dalam arti, variabel harga ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan pasar. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yo. Udah ya nih.